Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bertemu kembali dengan Miss Nisa. Di pertemuan pertama kali ini, Miss Nisa akan menjelaskan topik tentang narrative text. Apakah kalian pernah mendengar apa itu narrative text? Nah, kita akan mencari tahu di penjelasan kali ini. Okay, the first, guess the title of the story based on the pictures below. Kalian tahu tidak ini gambar bercerita tentang apa? Coba kalian amati dari sekian gambar, mana yang kalian tahu judulnya? Sudah? Apakah kalian tahu 3, 5, atau 4 judul dari gambar yang Miss Nisa tunjukkan tadi? Itu menunjukkan seberapa luas pengetahuan kalian tentang teks narasi. Nah, first, Miss Nisa akan menunjukkan social function, fungsi sosial dari teks narasi. The first one is to amuse, entertain, and to deal with actual or vicarious experience in different ways. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menghibur, memberikan entertain kepada pembaca tentang suatu kejadian. Narrative deal with problematic event which lead to a crisis or a turning point of some kind, which in turn find a resolution. Jadi teks narasi itu memberikan suatu cerita yang mana nanti tokohnya akan mengalami masalah dan bagaimana cara tokoh tersebut menyelesaikan masalahnya. The narrative text consists of several parts. Ada beberapa struktur dari teks narasi. The first one is orientation, second one complication, the last one resolution. Perhatikan kembali, struktur teks dari teks narasi adalah yang pertama orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi. Orientation. It set the scene, introduce the participant character occur in the story. It describe the world to portray the characters and setting. Jadi di orientasi ini pengenalan tokohnya, di mana kejadian tersebut terjadi, kapan, siapa yang terlibat, bagaimana kejadiannya, itu ada di orientation, pengenalan awal. Next is complication. Complication di sini adalah bagaimana tokoh-tokoh tersebut mengalami konflik. It explores the conflict, show the crisis, rising the crisis, climax of the story, the main character faces a problem. Jadi tokoh utamanya menghadapi masalah. The last one, resolution, the situation which the problems have been resolved. Di sini masalah diselesaikan. Jadi adalah ending dari sebuah ceritanya. Apakah itu happy atau sad ending. Next, grammatical features related to narrative text. Jadi ciri-ciri atau unsur kebahasaan dari teks naratif. Biasanya menggunakan action verbs atau kata kerja aksi, adjective, kata sifat, connector, to do with time and sequence, pronouns, punctuation, use past tense, adverb, compound and complex sentence. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Ini adalah ciri-ciri kebahasaan dari teks narasi menggunakan past tense atau kata kerja bentuk lampau karena terjadinya sudah di masa lalu. Next, example of the narrative text. Here you can see 3 pictures. The first is Cinderella, Beauty and the Beast, this one.
and Little Mermaid. Ini adalah contoh dari teks narasi. Next. Actually, there are many different types of narratives. Jadi ada beberapa jenis teks narasi. Apa saja? Perhatikan. The first one is fable. Number 2, legend. 3, romance. 4, mystery. 5, adventure. 6, historical fiction. 7, science fiction, and etc. A fable, cerita hewan. Legend, ada cerita asal mula terjadinya suatu tempat. Masih ada lagi fairy tales. Fairy tales itu dongeng. Folk tale itu cerita rakyat. Oke, di sini bisa kalian ikuti dan pahami apa yang Miss Nisa sampaikan. Oke, let's continue to the next slide. Nah, ini adalah 4 jenis contoh dari teks narasi. Ada legend yang berhubungan dengan manusia, fable atau fabel itu yang berhubungan dengan hewan yang seolah-olah bergerak atau hidup seperti manusia. Kemudian fairy tales atau dongeng. Kemudian ada science. This one, the structures of narrative text yang tadi sudah kita pelajari. Orientation, di sini adalah settingnya, kapan terjadinya, siapa saja yang terlibat di orientation. Kemudian complication, hard life atau kesulitan yang dihadapi, apa masalahnya yang dihadapi oleh tokoh. Kemudian resolution, solusinya apa, endingnya seperti apa. Oke. Next. Nah, we focus on folk tale. Pada KD 3.7 kita akan fokus pada cerita rakyat. Folk tale itu adalah cerita rakyat. A folk tale is a story with no known author. Folk tales are passed down from one generation to another by word of mouth. Jadi folk tale atau cerita rakyat itu adalah cerita yang tidak diketahui siapa pengarangnya dan diteruskan atau disebarkan dari satu generasi ke generasi yang lain secara oral atau menggunakan bahasa atau kata-kata tidak tertulis. For example, we have Nyi Roro Kidul, ya, Ratu Roro Kidul, kemudian Ali Baba and the 40 Thieves, si Kabayan. Ini, oke. Story ini adalah detail lebih lanjut penjelasannya. A story or legend handed down from generation to generation, usually passed down through oral retelling. Biasanya diceritakan secara oral dari satu mulut ke mulut yang lain oleh generasi ke generasi yang lain. Explain something that happens in nature or conveys a certain truth about life. Jadi sesuatu yang terjadi di kehidupan, ya, suatu yang kebenaran tentang kehidupan. Tuh. Nah, characters of folktale. Karakteristik of folktale adalah ciri-cirinya biasanya simple and straightforward. Jadi simple, tokohnya hanya tertentu dan langsung ke ceritanya. Include magical or supernatural element. Jadi biasanya akan ada unsur magicnya, supranaturalnya. Characters represent human qualities such as good, evil, wisdom, foolishness. Jadi karakter tokohnya itu mencerminkan kualitas dari karakter manusia. Misalnya baik, seperti buruk, itu ada di folk tales. Kemudian problems and conflicts are clear. Jadi masalahnya itu jelas apa yang terjadi. Ending is usually happy or satisfying. Usually happy, bahagia, satisfying, puas. Kalian sudah belajar tentang teks narasi. Dari sini ada pertanyaan. Jika ada, jangan
Jangan sungkan untuk bertanya melalui WA Group atau Google Classroom. Setelah ini akan ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kalian akan membaca lagi LK atau lembar kerja yang Miss Nisa berikan ke kalian. Kemudian setelah itu, setelah kalian paham, kalian akan mengerjakan latihan soal untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan kalian tentang contoh-contoh teks narasi yang Miss Nisa akan kirimkan melalui Google Form di Google Classroom kalian. Okay, thank you for today. Thank you for your attention and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.